halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di akhir pekan, hari Sabtu ini, tetapi seperti biasa, Bung Rocky, kita nggak perlu kaget kalau situasinya politik kita terus gaduh. Tetapi karena kita akhir pekan, jadi kita mesti mengemasnya saja ya, Bung Rocky. Soalnya lebih serius, tapi kemasannya lebih politik saja, gitu ya, Bung Rocky ya. Ini ada beberapa. Ya. Biarkan ketegangan itu sampai hari Jumat aja. Oke, ya. Ini kalau hari Sabtu sama Ahad ini kita mesti lebih santai. Tetapi karena materinya serius, ya apa boleh buat kita ngomongin sedikit serius. Soal penundaan pemilu, ini salah satu ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh, udah menegaskan itu kelihatannya bakal game over. Gitu kata Surya Paloh ya. Terus kemudian yang sedang sangat ramai ini adalah soal nama Pak Harto hilang dan masuknya nama Bung Karno dan Bung Hatta adalah sebagai penggagas dari serangan umum Semarang. Dan orang yang kemudian dipersoalkan adalah penjelasan dari sohib Anda, Mahfud MD. Ini saya juga jadi bingung kenapa sih mesti seperti ini. Dan ada salah satu putra dari salah satu pelaku juga itu, Batar Hutagalung. Ini kan bapaknya Letnan Kolonel Purnawirawan Dr. Walter Hutagalung, itu kan salah satu yang peran kunci karena dia dokter spesialis paru-paru yang mendampingi Pak Dirman, ya kan gitu ya. Dia juga sudah buka suara, katanya disebut-sebut dia sudah termasuk yang dipanggil bicara, padahal dia mengaku dia tidak pernah diminta bicara dalam tim penyusunan itu, bahwa dia memberikan buku ya gitu. Dan dia juga menyebut sebagai pemalsuan sejarah kalau ada nama Bung Karno dan Bung Hatta ini, karena kedua-duanya kan ditahan Belanda dan zaman dulu nggak ada WA bro, katanya gitu. Gimana ditahan lo bisa merintahkan yang satu di Bangka, Brastagi bisa perintahkan serangan umum 11 Maret. Itu dua topik yang menarik, tapi masih banyak topik-topik lain seperti biasa nanti, tapi itu main course-nya lah Bung Rocky ya. Ya, Pak Surya Paloh tentu pasti akan dengan gagah dan gigih mempertahankan agenda yang sudah diputuskan 2024. Jadi kalau disebut game over itu pasti Pak Surya Paloh sudah menghitung kekuatan politik di DPR dan opini publik tentu. Tapi politik itu betul-betul harus kita baca sebagai niat buruk dari kekuasaan. Walaupun kita tahu bahwa sebetulnya kita ingin agar politik itu terbuka. Jadi bisa jadi nanti ada proses baru di istana yang ingin memaksakan agenda penundaan itu dengan mengeluarkan perpu aja. Jadi nggak perlu proses politik di DPR. Presiden kan bisa keluarin perpu, saya tunda pemilu dengan alasan ABCD. Bertentangan dengan konstitusi memang. Tapi nanti Pak Mahfud akan datang, silahkan pergi ke Mahkamah Konstitusi kalau mau judicial review. Jadi itu sebetulnya kalau ada keinginan kekuasaan akan cari jalan, bahkan masuk gorong-gorong pun dia akan lakukan buat menemukan alasan itu. Jadi ini kita tetap harus waspada karena tidak ada keterangan yang final dari Presiden. Yang ada adalah juru bicaranya. Tapi Presiden belum mengatakan bahwa saya memang nggak ingin penundaan itu. Dia nggak ingin 3 periode, tapi kalau penundaan itu sangat mungkin diperlukan. Kenapa? Karena persiapan untuk mempertahankan bastion, mempertahankan kedudukan sekarang itu kuat sekali. Kalau tidak ada jaminan di hari depan bahwa Presiden Jokowi akan diasuh oleh penggantinya, tentu Presiden Jokowi cemas-cemas juga. Nanti tiba-tiba ada serangan umum berbalik pada dia tuh setelah 2024. Jadi politisi selalu berpikir begitu tuh. Saya kira itu yang mesti kita waspadai sambil menganggap bahwa Nasdem, Gerindra dan PDIP, juga Demokrat dan PKS, P3 juga secara elektoral tidak menghendaki itu. Tentu ini adalah poin bagus, tapi poin yang terselubung adalah sangat mungkin Presiden mengeluarkan perpu. Jadi tetap kita minta supaya pakar-pakar hukum tata negara jangan sampai disogok istana untuk membenar-benarkan perpu itu tuh. Karena udah ada persiapan penyegokan pakar-pakar hukum tata negara. Kebanyakan mereka punya komorbid, jadi dengan mudah disihir oleh istana lalu kelepek-kelepek lagi. Itu kira-kira. Ya. Istana lagi siapin serangan umum untuk membujuk partai-partai dan pakar-pakar supaya
paling nggak bisa berbaris bersama untuk menunda pemilu. Ya, jadi kalau serangan umum 1 Maret 1949 itu menunjukkan eksistensi dari negara Republik Indonesia, kalau serangan umum bulan Maret ini menunjukkan eksistensi oligarki gitu ya. Ya, itu betul. Oligarki tetap bersiap-siap karena dia akan terganggu. Walaupun kita hitung sebetulnya dalam keadaan Indonesia mengalami pemburukan dan pembusukan, atau kita pakai istilah kerennya political decaying. Ini oligarki yang kalau dia 9 mungkin sekarang tinggal 3 tuh, yang 6 udah siap-siap untuk cari suaka pada calon pemimpin baru. Itu biasa tuh. Jadi ini menunjukkan bahwa oligarki sendiri cemas, sehingga seluruh cara diupayakan untuk mengipas bara terakhir yang pasti akan padam karena nggak ada lagi orang yang ingin mencari kehangatan pada kekuasaan hari ini. Tapi masalahnya begini kan, sebenarnya oligarki ini kan mereka ini sebenarnya pragmatis. Kalau selama ini mereka mendukung Pak Jokowi karena kita mesti jujur, karena relatif Pak Jokowi ini dalam bahasa yang lebih halus lah kita sebut sangat akomodatif terhadap kepentingan mereka. Jadi ini memang seorang presiden yang sangat menguntungkan buat mereka. Jadi kalau memang bisa diperpanjang, ya mereka pasti dengan senang hati akan memperpanjang. Tapi kalau tidak, mereka pasti akan segera lompat dan mencari kuda tunggang baru kan. Ya itu, karena itu saya bikin hitungan hipotetis, mungkin dari 9, kan biasa disebut 9 naga, atau sebut aja separuh dari oligarki udah siap-siap untuk hengkang, separuh lagi disuruh untuk mantau kemungkinan terakhir itu. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Nah, bagian-bagian ini yang kita lihat sebagai persiapan percepatan endgame. Jadi setiap ada semacam konsolidasi kekuasaan, itu sebetulnya mesti kita baca bahwa kekuasaan makin lama makin rapuh. Nah, ini yang dalam 2 minggu ini itu pasti eskalasi akan tumbuh terus karena istana akan konsolidasi diri lagi supaya ide penundaan itu tetap jalan. Walaupun di publik ini juru bicara segala macam itu ditampilkan seolah-olah nggak ada kepentingan. Tapi selama Presiden Jokowi tidak ngomong, itu artinya beliau sedang mengintip celah untuk siksa kecil supaya ide penundaan ini bisa juga dibicarakan terus-menerus. Kira-kira itu soal saya. Tapi dari kemarin kita mendesak untuk Presiden Jokowi bicara, Bung Rocky. Tetapi kan kemarin kita juga sempat diingatkan oleh Profesor Azumari Azra bahwa kalau Pak Jokowi itu bicara sesuatu harus ditafsirkan sebaliknya. Jadi kita akan mendesak kalau gitu Pak Jokowi silakan bicara bahwa Pak Jokowi setuju dengan penundaan pemilu. Dengan begitu artinya Pak Jokowi tidak setuju gitu. Akhirnya semua orang pengamat yang paling sebetulnya yang paling wise sekalipun, yang paling bijak seperti Pak Profesor Azumari Azra, mesti mengeluarkan kalimat yang betul-betul satire sekarang. Jadi sebetulnya panduan kita bukan lagi pada apa yang diucapkan Pak Mahfud atau politisi yang berupaya untuk siksa, tapi pada tokoh-tokoh yang dari awal memantau psikologi Pak Jokowi, memantau cara berpikir Pak Jokowi. Jadi sindiran Pak Azumari itu betul-betul telak dan kita mesti waspada. Jangan-jangan Pak Azumari sebetulnya banyak betul inside information yang terpaksa dia mesti kemas dalam bentuk satire itu. Jadi udah kita percaya bahwa rakyat juga ada di dalam cara berpikir yang sama. Setiap kali presiden muncul di depan TV, maka orang akan kita kasih korting 90% ya. Artinya margin of error dari ucapan presiden itu hampir sempurna. Margin of errornya yang sempurna. Oke. Jadi saya dilematis nih. Kita mendesak, di satu sisi mendesak Pak Jokowi untuk segera bicara, tapi begitu Pak Jokowi bicara kita harus menafsirkan bagaimana mengartikan sebaliknya ini. Oke, karena itu sementara kalau udah mulai masuk itu terlampau serius. Kita pindah saja ke topik berikutnya, Bung Rocky, soal serangan umum 1 Maret 1949. Kalau ini betul-betul serangan umum gitu yang menunjukkan eksistensi bangsa, dan sekarang ini sedang terjadi perdebatan yang sangat serius di kalangan para pemerhati. Bahkan ada beberapa orang di antaranya adalah termasuk meskipun tidak langsung adalah para pelaku sejarah yang mempersoalkan kok bisa tiba-tiba nama Bung Karno dan Bung Hatta yang dimasukkan sebagai penggagas gitu, sementara salah satu pelakunya gitu yang sebelumnya mengklaim sebagai penggagas Pak Harto sama sekali tidak masuk gitu. Dan jawaban Pak Mahfud ini menarik. Ini dikepres. Jadi kalau dikepres itu ya nggak semua dimasukkan, karena kalau dimasukkan terlalu banyak itu ada dalam naskah akademis gitu, ada dalam buku sejarahnya.
Iya, ini soal titik sejarah yang kita fair. Jadi kalau argumen Pak Mahfud begitu, justru orang curiga. Ya kalau dia cuma kepres, ngapain juga mesti dimasukin semua? Tulis aja satu orang tuh, Hamengkubuwono misalnya, selesai itu. Yang lain apa? Ya lihat aja di dalam naskah akademis kan. Kan begitu kan. Tapi memasukkan Bung Karno dan Hatta itu kemudian menyingkirkan Soeharto, itu orang bertanya-tanya ada apa? Karena selama ini ada film serangan umum 1 Maret. Tapi biarkan sejarawan sebetulnya yang lakukan konferensi pers, bukan Mahfud sebagai agen dari negara. Kan itu nggak fairnya di situ. Kita tahu banyak versi itu. Kalau dulu saya pernah diskusi panjang dengan almarhum Romo Mangunwijaya juga yang betul-betul pelaku di situ sebagai tentara pelajar, dan banyak data yang ada pada Romo Mangunwijaya dan mungkin masih ada di dalam arsipnya tuh. Mestinya itu juga dipelajari. Jadi sekali lagi kalau kita ingin lihat satu monumen, nanti lama-lama monumen serangan umum itu diganti juga patungnya kan, yang udah ada Pak Hartonya di situ. Jadi sesuatu yang udah terjadi kemudian mau direvisi hanya dengan alasan bahwa itu kepres, itu yang justru membuat pertanyaan. Lain kalau ada riset yang sudah tuntas, lalu Pak Mahfud mengatakan, oke, memang ada kesalahan bahwa Pak Harto tidak ada dalam rapat perencanaan misalnya, tapi Pak Harto yang memimpin. Jadi ada balancing gitu. Apalagi orang bilang ya pada waktu itu siapa memang yang memutuskan serangan itu, perintah dari siapa? Apakah perintah dari Menteri Pertahanan? Apakah Pak Dirman berkomunikasi terus-menerus? Jadi semua soal itu harus kita dudukkan dengan cara yang bijak. Jangan langsung menyingkirkan nama Soeharto hanya karena ini kepres. Di tempat yang lain dibuat. Nanti juga ada kepres untuk membatalkan naskah akademis. Bisa jadi gitu kan. Karena ini peka sekali dalam upaya kita untuk meletakkan betul apa yang terjadi pada peristiwa serangan umum itu. Memang itu simbol dari berdirinya, tegaknya TNI, bahwa eksistensi negara itu masih utuh. Tapi nanti orang tanya, ya utuh, tapi kalau nggak ada negosiasi di internasional itu kan palsu juga. Sehingga orang tanya siapa sebetulnya yang diutus ke PBB, baik secara langsung atau dalam diplomasi, sehingga akhirnya Indonesia memperoleh eksistensi faktual dan pengakuan formal. Kan itu yang mesti diterangkan tuh. Jadi jangan sekedar menyebutkan di soal kepres, hari kedaulatan, bukan. Itu di belakang hari kedaulatan ada tokoh-tokoh yang mungkin merasa tersinggung karena disingkirkan justru oleh kepres itu. Itu poinnya. Dan saya kira posisi kita ini selalu mendorong bahwa segala sesuatunya harus ditempatkan pada proporsional, bahwa ada di masa lalu di pada Orde Baru ada glorifikasi dari peran Pak Harto, itu juga mesti kita koreksi. Tetapi kemudian juga sekarang terkesan ada glorifikasi terhadap peran Bung Karno dan Bung Hatta. Saya kira Bung Hatta ini ikut tambahan saja gitu ya. Ini juga mesti kita dudukkan secara proporsional, karena tanpa ini pun gitu, tanpa menyebut bahwa Bung Karno dan Bung Hatta itu sebagai inisiator dari serangan umum, saya kira itu tidak mengurangi kebesaran dan peran mereka dalam sejarah ya terbentuknya negara Republik Indonesia ini, Bung Ron. Ya itu yang saya maksud tadi. Kalau kita mau menghapus sesuatu, ya hapus aja, tapi jangan hapusan itu diganti dengan orang lain yang dengan maksud yang lebih buruk lagi kan. Jadi parsialitas dari sejarah kita, kalau kita sambung-sambung itu justru terlihat compang-camping itu, karena ada berbagai motif masuk di situ. Jadi balik lagi tadi, biarkan sejarah itu diriset oleh sejarawan, dan sejarawan mungkin yang akan berkonflik di ruang seminar, bukan Pak Mahfud yang tiba-tiba menganggap wakil dari negara lalu menghapus beberapa segmen atau beberapa penggalan di dalam sejarah serangan umum itu. Dan orang merasa kenapa yang ini yang dihapus, kenapa yang itu yang menggantikan hapusan itu. Kan begitu selalu tuh. Dan dalam keadaan sekarang orang selalu curiga istana ini mau melakukan desoehartoisasi apa-apa gitu kan. Sama seperti dalam sejarah Rusia, begitu terjadi pergantian rezim, Stalin melakukan deleninisasi. Kemudian pengganti Stalin melakukan destalinisasi, itu begitu terusnya. Jadi kita mesti betul-betul bukan sekedar waspada ya, tapi ada wise, ada wisdom di dalam cara kita bernegara. Jadi sekali lagi ini bakal jadi panjang kontroversinya, sama seperti film G30 SPKI juga kita masuk lagi dalam kontroversi itu.
Jadi saya usulkan supaya kemampuan istana untuk mengkomunikasikan sesuatu yang kontroversial betul-betul mesti diperlihatkan dengan alur berpikir yang logis gitu. Jangan tiba-tiba karena kepres maka yang itu disingkirkan. Loh, ngapain disingkirkan oleh kepres kan? Itu yang dipertanyakan orang. Motif di balik itu apa? Lalu begitu kepresnya dihidupkan, orang kaget-kaget kok nama baru masuk di situ. Jadi keterangan akademisnya justru yang nggak ada, sekedar keterangan demi hari kedaulatan bangsa. Ya semua orang tahu itu peristiwa itu di dalamnya ada beberapa tokoh. Oke, nah di luar itu saya kira kemarin yang juga cukup banyak mendapat sorotan adalah foto pertemuan antara Pak Luhut dengan Pangeran Salman. Nah dan kemudian secara khusus Pak Luhut rupanya membuat semacam status gitu ya di media sosialnya yang menyebutkan betapa ini ada komitmen dari pemerintahan Arab Saudi untuk ikut investasi di ibu kota baru. Nah ini yang sekarang sedang ramai, padahal kemudian publik mencatat kalau nggak salah sebelumnya juga pernah ada, bahkan bukan hanya Pangeran Salman waktu itu, bahkan Raja sendiri yang langsung Raja Salman sendiri yang pernah katanya ada komitmen untuk membantu ibu kota, investasi di ibu kota baru. Ya ini membujuk investor itu nggak bisa dengan sekedar foto. Kan investor kan pebisnis, dia akan lihat apa untungnya, sekaligus dia akan lihat apa untungnya secara politis, secara diplomasi itu. Kan begitu keterangannya kan. Jadi kalau Pak Luhut pasang di situ ya udahlah, itu mungkin sekedar hobi aja. Dan kita menganggap bahwa akhirnya setiap upaya untuk memastikan bahwa kebijakan kita rasional itu bisa disulap dengan memasang foto. Padahal semua MOU itu adalah lip service aja sebetulnya. Karena kan kita tahu BKPM juga mengatakan sekian ratus investor akan masuk dan udah taken MOU. Sampai sekarang nggak ada realisasinya tuh. Jadi sebetulnya keandalan dari sebuah MOU itu baru terlihat kalau ada papers yang ditandatangani dengan sistem perjanjian hukum. Kalau cuma MOU itu, bahkan MOU sedikit lebih tinggi dari foto sebetulnya. Jadi fotonya mau menandakan apa? Itu kira-kira. Tapi oke, kita ya nggak ada soal lah itu sebagai hiburan di media sosial bahwa Pak Luhut rangkul-rangkulan dengan pangeran. Jadi sesama pangeran ya saling rangkul-rangkulan lah. Oke, Bung Rocky, saya kira kita kan sudah janji nggak usah terlampau serius sejak awal. Ya. Nanti sebelum kita serius kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini, dan kita senang-senang saja kalau sebetulnya apa seperti dikatakan oleh Pak Surya Paloh itu game over, dan kemudian kita mesti kita mulai bersiap-siap menghadapi kembali kepada realitas politik bahwa hari-hari ini sebenarnya fokus kita itu mestinya bukan persoalan perpanjangan penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, apalagi bangun ibu kota baru. Problem real dari masyarakat kita menghadapi berbagai kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan penopang seperti BBM, LPG dan sebagainya, itu saya kira jauh lebih serius ketimbang wacana itu. Ya, harusnya itu yang dipantau oleh istana tuh. Dan agak tercengang saya bahwa kenaikan harga-harga itu akan menyebabkan bertambahnya malnutrisi, karena emak-emak nggak bisa beli vitamin, nggak bisa beli nutrisi buat anak-anaknya. Itu mestinya jadi pikiran dari istana. Tapi yang terjadi justru istana sekarang lagi sibuk, KSP terutama, memeriksa kenapa harga tiket di Mandalika itu nggak laku tuh. Kan ajaib kan. Jadi KSP justru jadi agen jual beli tiket di Mandalika, dan ini yang bikin orang terkaget-kaget, ngapain ngurusin Mandalika bukannya ngurusin harga yang melambung tinggi. Jadi udah lagi itu bagian juga dari politainment hari ini. Ya. Dan sebenarnya kan Pak Jokowi sudah mengingatkan Presiden untuk hati-hati karena kemungkinan barang akan ada kenaikan soal ini kan. Jadi sudah diingatkan juga sebenarnya oleh Pak Jokowi ini Pak Presidennya. Betul. Dan kelihatannya istana itu banyak cermin sekarang dipasang di mana-mana. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Tetap salam 0%. 0%.